Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nama Abu Hurairah tentunya bagi setiap muslim merupakan nama yang tidak asing. Semua muslim pasti pernah mendengar nama tersebut, karena minimalnya dia pernah mendengar ketika khatib berkhutbah di atas mimbar. Abu Hurairah seorang sahabat yang sangat luar biasa. Beliau lebih dari 5.000 hadis telah riwayatkan dari Nabi SAW. Kalaulah seandainya Nabi SAW ketika mengatakan nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha, Allah akan membaguskan wajah seorang manusia yang mendengar perkataanku kemudian memikirkannya dan menghafalkannya. Maka ketika Abu Hurairah meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis, ini bisa jadi pertanda beliau dibaguskan wajahnya 5.000 kali. Wa nafila rahimakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang pernah luar biasa, pernah suatu ketika datang anak perempuannya kepada beliau dan mengatakan, ya abi, ya abi, ya abi, wahai bapakku, wahai bapakku, wahai bapakku. Aku, kata beliau, sering diejek oleh teman-temanku karena tidak menggunakan perhiasan. Tidak menggunakan perhiasan. Bisa nggak kau belikan aku perhiasan? Kemudian Abu Hurairah meminta kepada anaknya, mengatakan enggak. Abu Hurairah mengatakan, demi Allah, aku khawatir kalau perhiasan yang kuberikan kepadamu akan membuat dirimu sombong. Abu Hurairah ikhwanu fillah rahimakumullah, seorang sahabat yang luar biasa. Kalau kemudian kita membaca riwayat-riwayat tentang beliau, maka tentunya kita akan mengatakan tentunya dan pastinya termasuk salah seorang yang bakal menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun tahukah ikhwah semua, ternyata di akhir hayatnya, sebelum beliau meninggal dunia, beliau kelihatan menangis dengan tangisan yang luar biasa. Keluar air matanya. Sampai-sampai sahabat-sahabat yang di sekitar beliau bertanya, ma yubkika, apa yang membuat engkau menangis? Apa yang membuat engkau menangis? Padahal kata mereka, engkau sahabat Nabi, engkau dijaminkan surga oleh Rasulullah SAW dengan kemuliaan yang kau miliki, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kemudian dia mengatakan, aku menangis dikarenakan perjalananku masih panjang, tetapi bekal yang kubawa qillah, masih sangat sedikit. Masih sangat sedikit. Padahal ikhwan fillah tadi kita sampaikan kemuliaannya, keutamaannya, tapi dalam pikirannya, dalam hatinya, beliau masih berpikir kalau bekal yang selama ini beliau persiapkan itu khawatir tidak cukup untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Khawatir membuat Allah kecewa, khawatir tidak memuaskan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian hati Abu Hurairah seperti itu, seharusnya kita yang bukan sahabat Nabi, tidak pula dapat jaminan dari Nabi SAW, seharusnya punya pemikiran dan kekhawatiran yang lebih luar biasa lagi. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Lebih luar biasa lagi. Kenapa? Karena pasti amal kita lebih sedikit daripada amalnya Abu Hurairah. Pasti amalan kita lebih jauh dari keikhlasan dari amalnya Abu Hurairah. Maka ikhwanu fillah rahimakumullah, sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim, sudah seharusnya berpikir bagaimana agar amal-amalan kita setidaknya kita lakukan di waktu yang sangat spesial. Sehingga mudah-mudahan amalan yang sedikit ini karena dilakukan di waktu yang spesial menjadi atau bernilai dengan nilai yang sangat luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan buat kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam
apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Di bulan ini, ikhwanu fillah rahimakumullah, di bulan Ramadan, di bulan ini, bulan yang tengah kita berada di atasnya, bulan yang tengah kita melaksanakan saum saat ini, Ramadan. Dan Rasul SAW pernah mengungkapkan bahwasanya carilah oleh kalian Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Cari di malam-malam ganjil. Dan untuk hari-hari tersebut kita tinggal beberapa hari saja, ikhwanu fillah rahimakumullah. Kenapa demikian? Kenapa istimewa Lailatul Qadar? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Kalau malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar itu malam yang lebih spesial, lebih baik, lebih utama min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Sebagian para ulama ketika menafsirkan ayat ini mengatakan bahwasanya amalan seorang manusia yang dilakukan bertepatan dengan malam itu, baik dari tilawah Al-Qur'annya, baik dari sedekahnya, baik dari sholat sunnahnya, baik dari kemudian perbuatan-perbuatan yang lainnya, bertepatan dengan malam itu, maka dicatat oleh Allah seperti orang yang melakukan amal tersebut selama 1000 bulan. Selain bulan Ramadan tentunya. Selama kurang lebih 83 tahun dan dilakukan terus menerus gitu. Luar biasa ikhwanu fillah rahimakumullah. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan sekali lagi kita seharusnya memikirkan hal ini. Maka sangat pantas sekali ketika Rasulullah SAW diungkapkan di hadis yang lain ketika masuk 10 hari terakhir, beliau mengencangkan sarungnya, beliau menghidupkan malamnya, beliau bangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk mengisi malam-malam tersebut dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak tilawah, sehingga mudah-mudahan bertepatan dengan apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kebayangkan ikhwah, kebayang. Kalau kemudian ternyata walaupun kita amalnya sepele gitu, di malam itu maka bisa dilipat gandakan pahalanya seperti orang yang beramal 83 tahun ikhwah. 83 tahun, ini waktu yang sangat luar biasa panjangnya. Waktu yang sangat lama. Ikhwan fillah rahimakumullah, iltamisu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cari oleh kalian, cari apa Lailatul Qadar. Kenapa? Karena tadi keutamaannya. Dan sekali kita sampaikan, kita seorang hamba yang sangat butuh dengan peluang-peluang seperti ini. Maka saya mengajak kepada semuanya, mari sama-sama kita niatkan diri kita, mudah-mudahan di 10 hari bulan Ramadan yang akan datang bisa kita maksimalkan, bisa kita isi dengan hal-hal yang positif. Tentunya ibadah. Terutama di malam-malam harinya ikhwanu fillah rahimakumullah. Maka bagi yang mampu atau bagi yang mampu dan punya keluasan waktu untuk i'tikaf di 10 hari itu, laksanakan 10 hari itu. Bagi yang tidak, minimal diganjil-ganjilnya. Bagi yang tidak, minimal di 23 sampai akhirnya, atau di 27 sampai di 25 sampai akhirnya. Dicari di malam-malam tersebut dan isi sekali lagi dengan hal-hal yang positif, isi dengan hal-hal yang disebut dengan ibadah. Karena ada sebagian orang yang mengisi malam-malam Lailatul Qadar walaupun mereka di masjid, tetapi dengan obrolan-obrolan yang biasa, malah kadang ngobrolin bola, ngobrolin hal-hal yang katakanlah mubah ikhwanu fillah rahimakumullah. Isi dengan minimal tilawah Al-Quran, isi dengan minimal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, isi dengan melaksanakan sholat sunnah, isi dengan hal-hal yang positif, istighfar, tasbih, zikir, sehingga mudah-mudahan amalan-amalan ringan tersebut bisa bernilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita merasa layak untuk berhadapan dengan Allah karena minimalnya kita punya amalan yang sebanding atau pahala yang sebanding dengan sebuah kebaikan yang dilakukan selama 83 tahun ikhwanu fillah rahimakumullah. Ini ikhwanu fillah rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat buat ikhwah semua, khususnya buat diri saya pribadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.